5 tanaman pembawa sial bagi pemiliknya. Tanaman seringkali dianggap sebagai elemen penenang bagi pemeliharanya. Banyak yang beranggapan dengan memelihara tanaman di pekarangan rumah tentu akan membuat hati tenang dan nyaman. Hal tersebut tentu dibenarkan karena dalam ilmu Feng Shui ada beberapa jenis tanaman yang bisa mendatangkan keberuntungan atau hoki untuk si pemilik rumah atau pemeliharanya. Namun, ternyata ada juga tanaman yang bisa mendatangkan sial untuk si penghuni rumah jika dipelihara. Tanaman apa sajakah itu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu, tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Yang pertama, tanaman kaktus. Tanaman kaktus juga banyak banget dipilih sebagai tanaman penghias rumah karena bentuknya yang unik. Konon, tanaman yang memiliki duri-duri seperti kaktus dianggap bisa mendatangkan sial karena bisa memicu pertengkaran. Kalau tetap ingin menaruh kaktus di rumah, jangan pernah ditaruh di ruang keluarga. Sebaiknya kaktus diletakkan di daerah samping rumah seperti jendela. Kedua, pohon pepaya. Berdasarkan kepercayaan tradisional sejak zaman dahulu, pohon pepaya selalu diasosiasikan sebagai pohon yang kurang baik kehadirannya. Pasalnya, pohon pepaya tak hanya dipercaya membawa energi buruk ke rumah, tetapi juga dianggap sebagai salah satu tempat kesukaan makhluk gaib. Konon, apabila pohon pepaya ditanam di depan rumah, maka akan mengundang malapetaka bagi seisi rumah berupa sakit serta kerugian usaha. Yang ketiga, tanaman bonsai. Menurut filosofi Vastu Sastra, pohon bonsai dan beberapa pohon lainnya yang menghasilkan bunga berwarna merah sebaiknya tidak ditanam di dalam rumah. Alasannya, sifat tanaman ini yang memiliki pertumbuhan terbatas dan harus terus dikurung terus bisa menjadi pengaruh buruk bagi kehidupan Anda sekeluarga. Jika masih ingin memelihara pohon bonsai, sebaiknya tanam pohon bonsai di ruangan terbuka atau ditanam di area kebun. Yang keempat, pohon bougainville. Tumbuhan berbunga cantik berwarna merah ini banyak ditemui di berbagai tempat karena sejak dahulu banyak orang memeliharanya sebagai tanaman hias. Meskipun berbunga cantik, namun ternyata tanaman bougainville juga termasuk salah satu jenis tanaman pembawa sial. Menurut filosofi Feng Shui dan Vastu Sastra, tanaman bougainville sebaiknya tak dipelihara di rumah karena dapat menyebabkan kesialan, terutama dalam hubungan romansa. Namun, secara logika pun tanaman ini kurang baik ditanam di sekitar rumah karena tanamannya berduri dan bisa saja melukai seseorang. Dan yang kelima, tanaman mati. Selain tanaman hidup, tanaman mati juga ternyata bisa menjadi tanaman pembawa sial bila dibiarkan dan tidak diurus. Sebisa mungkin jangan sampai ada tanaman yang mati jika memang dipelihara di dalam rumah. Jika tanaman terlanjur mati, maka segeralah bersihkan dan buang tanaman dari lingkungan rumah. Tanaman mati dipercaya dapat membawa sial karena menjadi sumber bagi elemen negatif dan kemalangan yang bersemayam di dalam rumah. Oke, jadi itulah tadi tanaman-tanaman yang dianggap menjadi pembawa sial bagi pemiliknya.
Namun, sebaiknya kalian tidak perlu percaya dengan hal-hal tersebut. Ingat, itu hanyalah mitos yang tidak terbukti kebenarannya. Percayalah saja kepada Tuhan yang menciptakan manusia dengan segala jalan kehidupannya. Salam sukses dan sehat selalu. Terima kasih.